Di dalam sistem koordinat, kalian akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu yang pertama kalian harus pelajari. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Saya mempunyai sebuah diagram kartesius yang terdiri dari titik A sampai titik H. Kemudian di sini kalian diminta untuk menentukan jaraknya titik A terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, bisa kita lihat di sini titik A itu berada di koordinat X-nya adalah 3, Y-nya adalah 6. Itu untuk titik A. Nah, kemudian kita akan ketahui jaraknya berapa sih. Nah, karena yang menjadi acuan dalam sistem koordinat adalah sumbu X dan sumbu Y, maka kita menghitung dari arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita akan hitung jarak titik A dari Y itu berapa sih? Berarti dari sini 1, 2, 3. Oh, ternyata adalah 3 satuan ke kanan dari sumbu Y. Nah, kemudian gimana dengan sumbu X-nya? Kita hitung sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6 satuan ke atas. Kenapa ke atas? Karena hitungnya kita dari X ke A. Terus kenapa dia ke kanan dari sumbu Y? Karena letak A ada di kanan dari sumbu Y. Itu kurang lebih tentang cara kalian untuk menentukan suatu posisi titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan saya kasih contoh yang lain, misalkan adalah titik H. Nah, titik H ini di sini ada titik X-nya ada 6, titik Y-nya ada minus 5. Nah, kemudian kita tentukan nih jaraknya dari X, dari dulu. Jarak H dari titik Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 satuan ke kanan. Ini 6 satuan ke kanan dari sumbu Y. Dan kemudian X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. 5 satuan ke bawah. Ini untuk sumbu X-nya. Tapi karena dia posisinya ke bawah, maka dia jadinya minus 5. Tapi untuk penulisan jarak satuannya tetap kita menggunakan 5. Minusnya tetap tidak ikut. Kemudian, selain kita tahu titik dan sumbu X-nya maupun Y-nya, kita juga harus paham tentang konsep kuadrannya. Konsep kuadran dalam sistem koordinat itu terbagi menjadi 4. Nah, di mana dalam koordinat itu sendiri mempunyai putaran 360 derajat. 360 derajat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 dimulai dari kanan atas. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dibatasi dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dia ada di kuadran 1. Kuadran 2 adalah 90 derajat sampai 180 derajat. 180 sampai 270 ada di kuadran 3. Dan kuadran 4 ditempati oleh 270 derajat sampai 360 derajat. Bedanya apa? Kalau kuadran 1, posisi titik X maupun Y-nya itu sama-sama positif. Kalau kuadran 2, nilai X-nya saja atau titik X-nya saja yang negatif, titik Y-nya itu positif. Kuadran 3, nilai X maupun nilai Y-nya itu sama-sama negatif. Dan di kuadran 4, yang positif adalah X, sedangkan titik Y-nya adalah negatif. Nah, itu untuk sedikit konsep kuadran. Untuk saat ini, kalian hanya perlu memahami dulu konsepnya.
nanti di tingkat SMA kalian akan lebih mengenal lagi tentang kuadran yang berhubungan dengan trigonometri. Selanjutnya, untuk lebih bisa memahami lagi, saya akan berikan sedikit contoh soal serta pembahasannya. Di sini saya punya suatu diagram kartesius. Nah, dan sudah ada titik-titiknya. Misalkan di sini saya ambil 3 contoh titik A, B, dan C. Titik A dengan titik koordinat X-nya 2, Y-nya 6. Kemudian titik B dengan koordinat X-nya 3, Y-nya 0, dan titik C dengan koordinat minus 2 sebagai minus 2 dan 3. Mewakili koordinat titik X dan Y-nya. Nah, kemudian kalian diminta memberikan keterangannya dengan cara keterangan di sini adalah kalian diminta untuk menentukan letak kuadrannya ada di kuadran mana serta jaraknya. Nah, kalau titik A dia berarti ada di kuadran 1 dengan jarak titik A adalah 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik B itu terletak sama di kuadran 1, jaraknya adalah 3 satuan dari sumbu Y dan 0 satuan dari sumbu X, artinya dia tidak berjarak. Kemudian yang terakhir adalah titik C-nya, dia berada di kuadran kedua, karena nilai X-nya adalah negatif, nilai Y-nya positif. Kemudian dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Itu untuk pembahasan pertama kita dalam memahami titik atau posisi dari sumbu X maupun sumbu Y.